Fleksi terang, oke, kifosis, ya. Terus kemudian apa lagi? Tremor, oke, good. Tremor. Jadi pada pasien Parkinson, tremornya itu sangat terlihat malah saat posisi diam. Ya, jadi ketika dia posisi diam, tremornya akan sangat terlihat. Ya, maka dari itu pada pasien Parkinson itu biasa disebut dengan silent tremor. Ya, jadi pada posisi dia malah tremornya terlihat. Terus apa lagi? Pandangan ke bawah. Oke, pandangan berarti apa tadi? Parkinson maze face. Ya, itu. Kemudian apa lagi? Satu lagi yang bisa kita lihat ketika pasien diam, angga ya namanya. Apa? Lehernya kenapa? Forward head posture. Pada pasien Parkinson pada kondisi diam itu yang bisa kita lihat. Ya, kemudian dari mukanya tadi, dari Parkinson maze face itu juga kita bisa lihat bahwa tatapan matanya dia cenderung ke satu arah, ke bawah. Ya, itu dari inspeksi statis. Kemudian dari inspeksi dinamis. Yuk Pak, coba berdiri Pak. Pelan-pelan. Oh, bisa ya? Harusnya susah loh Pak. Iya, prakteknya susah gitu. Oke. Oke, terus habis itu berjalan. Gimana? Bisa nggak jalan dengan bisa? Bentar ya. Nah, jalannya. Badannya membungkuk. Terus lututnya dia fleksi. Terus sambil tremor, terus jalannya. Jalan. Ya susah memang ya Pak. Coba dulu, pasti bisa. Pasti. Posisinya badannya dia kifosis, kepalanya dia forward head posture, terus kemudian tangannya dengan tremor, kninya dia fleksi, terus kemudian jalannya cepat. Apanya? Jalannya bisa cepat, bisa pelan. Karena tadi seperti yang Ibu bilang, ketika dia sudah jalan, dia susah untuk berhenti. Stop. Ya, seperti itu. Nah, dari inspeksi dinamis apa yang bisa kita lihat dari pemeriksaan? Misalkan kalian mau menuliskan di SK, apa berarti yang bisa kalian tuliskan? Kesulitan berdiri. Terus jalannya gini. Kalau pada pasien Parkinson itu biasanya disebut dengan Parkinson gait. Ya, tulis aja, itu nanti sudah termasuk dari serangkaian permasalahan pada gait analisis tadi. Ya, jadi kesulitan untuk berdiri. Terus kemudian adanya Parkinson gait. Terus jadi kalau misalkan kesulitan berdiri itu kan hanya berdiri saja, padahal dia duduk juga kesulitan. Jadi lebih ditulis ke dia kesulitan untuk melakukan transfer dan ambulasi. Ya, karena pergerakannya dia sulit. Gitu. Sampai sini paham atau ada yang mau ditanyakan dulu? Oke. Lanjut ya. Pemeriksaan selanjutnya kita lakukan palpasi. Nah, yuk posisimu. Oh enggak gitu. Nah, tapi posisi Tulis sih terus kemudian kita palpasi. Nah, pada pasien Parkinson ini kan dia posisi duduknya kan posturnya kan jelek ya, gini ya. Nah, ini yang harus kita benarkan dulu, kita harus pelviknya diperbaiki dulu posisinya. Nah, kan dia ke belakang, jadi harus kita majukan ke depan. Karena nanti ketika pelviknya kita perbaiki, posturnya atasnya pasti akan lebih baik. Coba ulangi.
Ya. Nah, jadi kita arahkan ke anterior tail, ya. Kita arahkan ke depan. Ya udah. Nah, terus. Nah, ketika postur pasien sudah kita koreksi, pasien sudah posisi tegak, kemudian kita melakukan palpasi. Kalau posisinya gini nggak bisa. Jadi harus posisinya gantung baru terlihat. Oke. Yang kita palpasi ketika udah naik aja. Nah, pada pasien Parkinson, ya pura-pura aja gini, rasanya capek. Pada pasien Parkinson yang utama ketika kita melakukan palpasi, coba kira-kira bagian mana yang mengalami spasme? Paha. Oke, terus ini otot apa ya? Trapesius. Oke. Terus kemudian mana lagi? Neck apa yang spesifik? SDM apa lambah? Oke. Sternocleidomastoideus ya, mungkin dia juga mengalami spasme. Terus kemudian yang paling utama selain semua itu tadi apa? Erector spine. Oleh erector spine masuk pada otot postural. Kalau erector spine-nya dia tidak lagi spasme tapi tightness. Ya, dia tidak lagi spasme tapi sudah tightness. Ya karena menanggung postur yang sangat jelek itu tadi ya. Kemudian dia akan mengalami tightness. Tapi disesuaikan dengan kondisi pasien. Kalau misalkan masih fase akut atau baru saja itu belum kita temui tightness. Tapi kalau pada pasien yang sudah kronis, yang sudah menahun, nah itu pasti sebagian besar akan ditemui tightness pada otot-otot posturalnya. Selain itu apa lagi? Spasme pada pectoralisnya. Ya, karena kan posisinya dia seperti ini terus toh. Ya, yang seharusnya dia bisa membuka, ya, dia posisi seperti ini terus. Dia akan spasme. Ya, otot-otot erector spine. Jadi ketika nanti kalian ketemu pasien kasus Parkinson, jangan lupa pectoralis majornya kita lakukan palpasi, ya. Oke, kanan kiri. Oke, itu dari pemeriksaan palpasi. Terus kemudian kita lakukan pemeriksaan gerak dasar. Ya, tadi ada 3, ada pasif, aktif, dan juga isometrik melawan tahanan. Tapi yang isometrik melawan tahanan tidak kita lakukan dulu karena takutnya akan menstimulasi rigiditasnya. Jadi ditakutkan nanti akan memperparah. Jadi kita lakukan secara aktif. Oke, Bapak, nanti tolong tangannya digerakkan ke atas sampai mentok semampunya. Ya, silakan. Sudah? Oke, turun. Kok belum ini ya? Kok apa namanya? Menghayati ya? Pada pasien Parkinson dia tidak akan bisa melakukan gerakan aktif secara full. Karena apa? Karena ada rigiditas. Ya, jadi secara aktif gerakan apapun pasien nggak akan bisa secara full. Ya. Tapi ketika kita lakukan secara pasif, rumusnya nanti saya jelaskan. Nah, dia akan bisa. Ketika pasif dia akan cenderung full ROM. Terus kemudian selain itu kita bisa lakukan pemeriksaan spesifik. Ya, pemeriksaan spesifik ini kan kalau misalkan pada kasus muskulo, neuro ada tes spesifik ya. Nah, kalau pada kasus Parkinson, jadi ini kita lakukan tes-tes yang mengarah ke Parkinson. Jadi kita bisa lakukan Romberg test. Yuk, silakan berdiri, Pak. Ada yang pernah dengar Romberg test?
Sudah? Pasti sudah. Pasien diminta berdiri, ya. Terus kemudian kita perintahkan untuk menutup mata, tangan kedua tangan di depan, Kak. Tutup mata, Kak. Nah, fisioterapisnya dia ada di samping dan menjaga pasien. Jangan tutup mata dulu, Pak, maaf, Pak. Ya, jadi kita menjaga pasien supaya apa? Ketika nanti pasien oleng, nah kita bisa apa ya namanya? Jagani, nah. Paham gak jagani ya? Paham ya? Nah, gitulah. Istilahnya kita memastikan keamanan pasien supaya nggak sampai jatuh. Nah, nanti normalnya ketika pasien kita perintahkan untuk menutup mata dengan posisi tangan seperti ini, itu tidak akan berpindah tempat. Ya, tapi ketika kedua tangan di depan, kemudian menutup mata, kemudian terjadi pergeseran kaki, nah itu berarti ada gangguan keseimbangan pada pasien. Ya, mulai, Pak. Tutup mata 1, 2, 3. Biasanya sekitar 20 detik kita hitung. Stop. Lurus, Pak. Gitu ya. Kita bisa berikan Romberg test, kemudian kita bisa berikan 6-minute walking test seperti tadi. Kita bisa berikan time up and go test. Kita bisa berikan back balance scale. Ya, kita juga bisa berikan functional test. Silakan kalian bisa pilih. Itu jadi nggak harus dilakukan semua loh ya. Karena kan ada beberapa tes yang dia fungsinya sama. Misalkan hanya untuk mengukur keseimbangan, dia pilih salah satu aja. Nggak perlu semuanya kalian ukur. Nanti pasiennya capek. Ya. Terus kemudian kita bisa lakukan pemeriksaan tidur, Pak. Koordinasi. Koordinasi. Nanti lemes dulu, lemes. Nanti tumitnya digerakkan dari ujung jari sampai ke knee, ya sampai ke lutut ya Pak. Tapi harus menempel, digeser, silakan. Oke. Ini untuk mengukur, mengecek apa? Terus turun lagi Pak. Apa ini? Hah? Ini adalah termasuk salah satu pemeriksaan koordinasi. Tapi ketika pasien itu mengalami tremor yang tinggi, tremor yang luar biasa, dia nggak akan bisa melakukan ini. Pasti akan gerak-gerak dia. Coba pura-pura nggak bisa Pak. Nah, dia akan kesulitan. Pinter, gitu ya. Jadi ini bisa diberikan untuk pasien dengan Parkinson. Ya, jadi namanya knee to toe. Knee to toe. Ini kan knee to toe. Nah, knee to toe. Gitu namanya tesnya. Terus kemudian untuk apa namanya koordinasi. Terus kemudian kita sudah selesai melakukan pemeriksaan tadi. Jangan lupa melakukan pemeriksaan ROM, nyeri ya, nyeri. Tapi nggak perlu ibu praktekkan ya. Cuma nanti ketika ketemu pasien jangan lupa diberikan nyeri. Vital sign ya, vital sign boleh vital sign semua. Terus setelah selesai spesifik, terus kemudian kita baru lakukan pelatihan. Oke, latihan. Lanjut sana dulu. Sekarang kita kalau untuk latihan di stage 1-2 sepertinya tidak perlu kita praktekkan ya. Karena apa? Karena dia sudah lebih ke latihan aerobik, jadi bisa menggunakan static bicycle, monggo, berenang silahkan. Terus kemudian berjalan agak jauh itu bisa, karena untuk meningkatkan, yang terpenting intinya kita mencegah inactivity dari pasien supaya pasien itu gerak terus untuk kita mempertahankan kekuatan otot, mempertahankan kapasitas
fisiknya. Seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, di fase menengah ini yang kita lakukan yang pertama itu ada koreksi postur. Yang mana ini nggak ada tolong